Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Arais dari Politeknik Plosoa, Prodi Perpajakan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan tujuan organisasi sektor publik disertai contohnya. Langsung saja, yang pertama itu pengertian organisasi sektor publik: organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Di era reformasi ini, organisasi sektor publik dituntut untuk lebih efisien dalam penggunaannya, anggaran serta transparan dalam pertanggungjawabannya. Agar dapat memenuhi tujuan tersebut, diperlukan pengendalian atas anggaran pada organisasi sektor publik. Yang kedua yaitu tujuan organisasi sektor publik, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar atau kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani. Adapun contoh organisasi sektor publik itu, yang pertama instansi pemerintah, yang kedua organisasi nirlaba milik pemerintah, yang ketiga organisasi nirlaba milik swasta. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh pertama, yaitu instansi pemerintah. Merupakan bagian organisasi sektor publik. Bentuk instansi pemerintah adalah sebagai berikut: pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua itu organisasi nirlaba milik pemerintah, merupakan bagian organisasi sektor publik yang membentuk bukan instansi pemerintah tetapi dimiliki pemerintah. Contohnya itu perguruan tinggi, rumah sakit, dan yayasan milik pemerintah. Dan contoh yang ketiga yaitu organisasi nirlaba milik swasta, merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Kapan laporan keuangan sektor publik di Indonesia? Pada dasarnya laporan keuangan sektor publik muncul karena adanya tuntutan akuntabilitas kinerja yang harus dilaporkan oleh organisasi sektor publik. Rangkaian akuntansi pada organisasi sektor publik memiliki peran penting untuk menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi publik pada pihak-pihak tertentu. Saat sekarang ini di Indonesia dapat dikatakan bahwa penerapan laporan keuangan sektor publik menunjukkan kondisi lebih baik dari sebelumnya. Anggaran sektor publik yaitu perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang, dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria antara lain: fleksikan perubahan kualitas kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta menentukan penerimaan dan pengeluaran. Departemen-departemen pemerintah atau pemerintah daerah, anggaran sektor publik dibuat untuk membentuk tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan adapun laporan keuangan sektor publik yaitu teori pelaporan dalam sektor publik. Dalam organisasi sektor publik ada dua jenis pelaporan yang dikenal, yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas, dan sedangkan laporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan. Untuk organisasi sektor publik, laporan keuangan sektor publik ini merupakan representasi posisi
keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik, dan tujuan umumnya laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai laporan mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat data atau mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai. Dan itulah tadi sedikit penjelasan mengenai organisasi sektor publik dan sedikit contohnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.